Baiklah, kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Yang pertama, kita lihat pengertian dari transformasi Laplace itu sendiri merupakan proses matematis untuk mengubah fungsi waktu ke kawasan frekuensi kompleks atau yang sering disebut dengan istilah fungsi S. Jadi transformasi Laplace itu yaitu mentransformasikan fungsi dalam domain T ke dalam domain S. Nah, seperti itu. Yang berikut dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Yang berikut dapat mengubah fungsi-fungsi umum seperti sinusoida eksponensial menjadi fungsi aljabar kompleks. Yang berikut komponen peralihan maupun komponen keadaan mantap diperoleh secara serentak sebagai jawaban persamaan pada waktu menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi intinya transformasi Laplace itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Tetapi sebenarnya kita juga dapat menyelesaikan persamaan diferensial linear tanpa menggunakan transformasi Laplace. Namun terkadang dalam persamaan diferensial itu dapat kita temukan persamaan-persamaan yang lebih rumit atau kompleks, makanya perlu adanya transformasi Laplace ini untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan-persamaan pada diferensial linear. Yang berikut adalah transformasi Laplace unilateral atau rumus umum dari transformasi Laplace, di mana Fs adalah tujuan dari mengapa kita perlu transformasi Laplace. Jadi misalkan Ft atau fungsi dari T itu ditransformasikan menjadi fungsi S. Nah, biasanya dalam fungsi S itu F-nya menjadi besar, sedangkan fungsi T itu F-nya kecil. Nah, setelah ditransformasikan ke dalam domain S, maka F-nya menjadi besar. Nah, jadi Fs sama dengan L, yaitu lambang dari Laplace itu sendiri, dikali dengan Ft sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ft dikali E pangkat min St dt. Dengan keterangannya Ft adalah fungsi waktu T sedemikian hingga Ft sama dengan 0 untuk T kurang dari 0. S sama dengan variabel kompleks. L adalah simbol operasional yang menunjukkan bahwa besaran yang di belakangnya ditransformasi dengan integral Laplace, di mana integralnya adalah integral dari 0 sampai tak hingga Ft dikali E pangkat min St dt. Yang terakhir Fs sama dengan transformasi Laplace dari Ft. Yang berikut kita akan membahas tentang sifat-sifat transformasi Laplace. Yang pertama adalah sifat linear. Misalkan kita mempunyai Laplace Kft. K di sini yang dimaksud adalah konstanta. Nah, K ini dapat kita pindahkan ke depan, maka hasilnya akan menjadi sama dengan K Laplace Ft. Nah, Laplace dari Ft itu sendiri adalah Fs. Jadi hasilnya akan menjadi Kfs. Kemudian Laplace dari F1t ditambah F2t. Kita harus mencari masing-masing. Jadi Laplace dari F1t adalah F1s dan Laplace dari F2t adalah F2s. Nah, dari sini dapat juga kita tuliskan menjadi Laplace dari F1t ditambah Laplace dari F2t. Yang kedua adalah sifat pergeseran terhadap waktu. Misalkan Laplace dari F T kurang A, maksudnya adalah ada pergeseran waktu sejauh A.
di mana hasilnya adalah E pangkat AS kali Fs. Dari mana kita dapatkan E pangkat AS kali Fs? Yang pertama kita harus misalkan salah satu komponen pada sifat yang kedua, yaitu kita misalkan T kurang A adalah tahu. Langkah yang berikut, kita harus menuliskan kembali rumus umum dari transformasi Laplace, di mana persamaannya yaitu Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ft kali E pangkat min S T dt. Nah, jadi di sini kita rubah T-nya menjadi tahu, yaitu Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga F tahu dikali E pangkat S tahu dt. Nah, karena F tahu sama dengan T kurang A, seperti yang tadi kita misalkan di depan, maka kita wajib menggantikan tahu itu dengan T kurang A. Maka Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga F dalam kurung T kurang A dikali E pangkat min S dalam kurung T kurang A dt. Nah, karena di sini E pangkat min S harus kita kalikan dengan T, kemudian min S juga harus kita kalikan dengan A, maka hasilnya akan menjadi Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga F dalam kurung T kurang A kali E pangkat min ST didapat dari min S dikali dengan T, hasilnya adalah min ST. Kemudian E pangkat AS itu didapat dari E pangkat min S dikali min A, hasilnya adalah AS, karena min dikali min hasilnya adalah positif dt. Nah, karena E pangkat AS itu adalah konstanta, maka bisa kita pindahkan dia ke depan integral. Maka Fs sama dengan E pangkat AS integral dari 0 sampai tak hingga F dalam kurung T kurang A kali E pangkat min ST dt. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa integral dari 0 sampai tak hingga F dalam kurung T kurang A kali E pangkat min ST dt itu sama dengan persamaan umum dari transformasi Laplace, maka dapat kita tuliskan menjadi Fs. Kita gantikan menjadi Fs, sehingga hasil akhirnya akan menjadi yang tersisa hanyalah Fs sama dengan E pangkat AS Fs. Sifat yang ketiga adalah perkalian terhadap waktu, yaitu Laplace dari T Ft sama dengan min D per ds dikali Fs. Nah, untuk selanjutnya saya tidak akan menjelaskan tentang pembuktian dari sifat-sifat ini. Misalkan teman-teman ingin tahu lebih lagi, boleh dicoba kapan saja teman-teman punya kesempatan, seperti itu. Yang keempat adalah sifat pergeseran terhadap frekuensi kompleks, yaitu Laplace dari E pangkat AT dikali Ft sama dengan F dikali S kurang A. Yang kelima adalah diferensial terhadap waktu, yaitu Laplace dalam kurung d Ft dibagi dengan dt, hasilnya adalah S Fs dikurang F0, di mana F0 adalah nilai Ft untuk T sama dengan 0. Kalau misalkan Laplace dari diferensial turunan kedua dari Ft itu, kita dapat menggunakan sifat Laplace dari d kuadrat kali Ft per dt kuadrat, hasilnya adalah S kuadrat Fs dikurang Sf0 dikurang dengan D per dt F0. Sedangkan transformasi Laplace turunan Kn adalah Laplace dari D pangkat N dikali Ft per dt pangkat N, hasilnya sama dengan S pangkat N Fs
dikurang dengan S pangkat N kurang 1 F0 kurang S pangkat N kurang 2 F0 sampai D pangkat N kurang 2 dibagi dengan DT pangkat N kurang 2 kali F0 dikurang D pangkat N kurang 1 dibagi DT pangkat N kurang 1 F0. Yang keenam adalah integral terhadap waktu. Laplace dari integral Ft hasilnya sama dengan Fs dibagi S ditambah integral dari F0 dibagi S. Dan ini misalkan ordernya sampai ke N, maka Laplace dari integral N dari Ft dt sama dengan Fs dibagi dengan S pangkat N tambah integral F0 dt dibagi dengan S pangkat N sampai integral N dari F0 dibagi dengan S dengan integral F0 itu F0 dt merupakan nilai awal integral F0 merupakan nilai Ft untuk T sama dengan 0. Sifat yang ketujuh adalah nilai akhir, yaitu memberikan nilai Ft pada keadaan tetap atau steady state atau T menuju tak hingga, yaitu limit T menuju tak hingga Ft sama dengan limit S menuju 0 S Fs. Yang kedelapan adalah nilai awal, yaitu memberikan harga Ft pada keadaan awal atau T menuju 0, yaitu limit T menuju 0 Ft sama dengan limit S menuju tak hingga SFS. Jadi nilai Ft pada keadaan mantap atau steady state itu adalah T menuju tak hingga, maka domain S-nya itu adalah 0 atau SFS. Sedangkan jika harga Ft pada keadaan awalnya itu T menuju 0, maka limit SFS-nya yaitu S menuju tak hingga. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal, di mana soalnya yaitu tentukan transformasi Laplace dari fungsi Ft sama dengan dalam kurung 3T pangkat 4 dikurang 1/4 T pangkat 2 tambah 12 UT. Sebelum mengerjakan soal ini, ada kurang lebih 5 fungsi yang harus kita ketahui terlebih dahulu dari transformasi Laplace, yaitu yang pertama ada fungsi anak tangga, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, fungsi impuls, dan fungsi RAM. Nah, kalau soal ini berarti gabungan antara fungsi anak tangga dan fungsi RAM. Nah, karena soal ini menggunakan fungsi anak tangga dan fungsi RAM, maka kita akan membahas sedikit bentuk dari fungsi anak tangga dan fungsi RAM. Yang pertama adalah fungsi anak tangga. Bentuknya yaitu Ft sama dengan AU dikali T. Maka transformasi Laplace-nya akan menjadi Laplace dari AUT sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga AU dikali T dikali dengan E pangkat min ST dt sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga AE pangkat min ST dt, di mana yang setelah kita integralkan hasilnya akan mendapat A per S. Dengan demikian Laplace dari AUT sama dengan A per S. Yang kedua adalah fungsi RAM. Bentuknya yaitu Ft sama dengan T pangkat N dikali UT, di mana N-nya itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka transformasi Laplace-nya akan menjadi Laplace dari T pangkat N kali UT sama dengan 2 N faktorial per S pangkat N ditambah 1. Yang berikut adalah penyelesaian dari contoh soal, yaitu Ft sama dengan
dalam kurung 3T pangkat 4 dikurang 1/4 T pangkat 2 tambah 12 UT. Nah, setelah kita menuliskan soalnya, kita juga perlu menuliskan rumus dari sifat fungsi anak tangga dan fungsi RAM. Jadi Laplace dari T pangkat N UT sama dengan N faktorial bagi S pangkat N tambah 1. Kemudian Laplace dari AUT sama dengan A per S. Maka Laplace dari FT itu sama dengan Fs. Sama dengan 3-nya kita tuliskan, kemudian dikali T pangkat 4-nya kita ubah menjadi fungsi ramp, yaitu N faktorial per S pangkat N tambah 1. Nah, 4 faktorialnya itu kita dapat dari soal, yaitu T pangkat 4. Jadi T-nya kita ganti menggunakan rumus, sedangkan N-nya itu adalah pangkat 4-nya. Jadi 4 faktorial dibagi S pangkat N tambah 1, berarti N-nya 4 ditambah 1. Jadi S pangkat 4 tambah 1 dikurang 1/4 dikali T-nya juga kita gantikan menjadi rumus ramp, yaitu N faktorial dibagi S pangkat N tambah 1. Di sini N-nya kita gantikan menjadi 2 karena itu T pangkat 2. Jadi 2 faktorial dibagi S pangkat 2 tambah 1 karena N-nya juga 2. Kemudian ditambah dengan 12 per S. 12 per S itu kita menggunakan rumus fungsi dari fungsi anak tangga. Jadi 12 per S sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 faktorial, itu artinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per S pangkat 4 tambah 1 berarti S pangkat 5 dikurang 1/4 dalam kurung 2 faktorial berarti 2 kali 1 dibagi dengan S pangkat 2 tambah 1 sama dengan S pangkat 3 ditambah dengan 12 per S sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 itu hasilnya adalah 24 per S pangkat 5 dikurang 1/4 dalam kurung 2 kali 1 hasilnya adalah 2 per S pangkat 3 ditambah 12 per S. Maka Fs sama dengan 3 dikali 24 hasilnya adalah 72 per S pangkat 5 dikurang 1/4 dikali 2 per S pangkat 3. 1 kali 2 adalah 2 per 4 kali S pangkat 3 adalah 4 S pangkat 3 ditambah dengan 12 per S. Maka ini persamaan ini juga dapat kita sederhanakan menjadi Fs sama dengan 72 per S pangkat 5. 2 dan 4 itu bisa sama-sama kita sederhanakan dengan 2, maka hasilnya menjadi min 1/2 S pangkat 3 tambah 12 S.